Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rijal Ibnu Sani, dalam channel Lawyer Putih. Pokok bahasan kita kali ini yaitu tentang perkawinan beda agama. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini sering terjadi perkawinan beda agama. Mengapa terjadi perkawinan beda agama? Ada banyak alasan untuk ini, di antaranya seperti cintrong, cinta strong kata orang kan, cinta berat. Kalau bukan dengan dia, saya tidak akan mau. Hanya dia satu-satunya, saya tidak akan mau kawin kalau bukan dengan dia. Dan ada alasan lainnya, misalnya sudah hamil dahuluan, sehingga tidak mungkin dipisahkan. Dan banyak hal-hal lainnya sebagai alasan penyebab dari perkawinan beda agama. Dalam sejarahnya kita mendengar perkawinan beda agama antara dua artis terkenal sekitar tahun 80-an. Dan mereka baru mendapat legalitas dari catatan sipil sekitar tahun 90-an. Betapa lamanya rentang waktu tahun 80-an sampai tahun 90-an. Mereka memperjuangkan bagaimana mendapat legalitas di catatan sipil. Dan setelah itu keluar Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang dimana salah satu pasalnya menyatakan bahwa perkawinan campuran dapat didaftarkan di catatan sipil dengan catatan ada penetapan pengadilan terlebih dahulu dan baru dapat dicatatkan di catatan sipil. Sebelum keluarnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan nomor 23 tahun 2016 tersebut, orang biasanya ketika melakukan perkawinan beda agama, mereka pergi ke luar negeri, lalu mencatatkan perkawinannya di sana, lalu didaftarkan di KBRI setempat, lalu bukti itulah dibawa ke negara Indonesia, di tempat tinggalnya, lalu didaftarkan di catatan sipil. Tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, maka mereka cukup melakukan atau melaksanakan perkawinannya di Indonesia, lalu mereka mintakan penetapan atau putusan pengadilan, lalu bukti tersebutlah dibawa ke catatan sipil dan didaftarkan. Lalu bagaimana status hukum perkawinan ini dari segi undang-undang negara dan agama? Kalau kita lihat dasar hukum perkawinan di Indonesia secara umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada pasal 2-nya menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai kepercayaan masing-masing. Sebenarnya ini pasal yang bisa ditafsirkan berbeda. Bisa satu sisi dilaksanakan di satu tempat, yang kedua di tempat lainnya. Jadi multitafsir. Dan kita lihat juga pasal 8-nya menyatakan bahwa larang perkawinan ini hanya mengatur tentang larangan perkawinan. Misalnya perkawinan antara saudara kandung, orang tua, anak, dan sebagainya. Jadi dasar hukum dalam perkawinan ini secara umum ya, ini bukan dalam Islam, adalah multitafsir. Bisa ditafsirkan berbeda-beda. Lalu bagaimana status hukum dengan adanya penetapan atau putusan pengadilan terhadap perkawinan tersebut? Apakah secara hukum negara, atau agama? Dan kita lihat dengan adanya putusan terhadap perkawinan tersebut, perkawinan yang beda agama tersebut, biasanya pengadilan yang hanya akan mengabulkan bahwa permintaannya untuk dicatatkan di catatan sipil dan tidak menyatakan bahwa perkawinan itu sah. Karena sah itu hanya agama yang dapat menyatakan bahwa perkawinan itu sah. Karena itu bukan kewenangan negara. Oleh karena itu, hakim karena sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perkawinan dapat dicatatkan, tujuannya adalah untuk mendapat kepastian hukum dan tertib administrasi. Hanya itu saja. Jadi perkawinan ini bukan dinyatakan sah, hanya dapat dicatatkan di catatan sipil supaya apa?
ada legalitas dari perkawinan tersebut, terhadap status perkawinan harta gonogini ini, terhadap anak, warisan, dan sebagainya. Jadi demikian, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf salah kurangnya, ini hanya diskusi. Kalau ada teman-teman yang berpendapat lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.